Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini masih bersama Bapak Alam Bonar Harahap SPD MSI akan menjelaskan materi selanjutnya itu ya pertemuan ketiga mengenai tentang daftar akun banking dan jurnal umum. Khususnya kepada anak-anak kami siswa-siswi kelas 10 akuntansi. Baiklah, sebelum kita memulai, kami Bapak harapkan kepada anak kami mendengarkan, memahami, dan melihat bagaimana proses selanjutnya, yaitu tentang membuat daftar akun banking dan jurnal umum. Nah, pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, Bapak sudah jelaskan mengenai MAYOB dan proses pendaftarannya, dan proses bagaimana membuat daftar akun yang ada di dalam akun list. Sekarang kita akan membahas tentang daftar akun banking dan bagaimana cara menjurnal yang ada di dalam aplikasi MAYOB Accounting. Lanjut, kita bahas mengenai banking. Nah, banking ini merupakan, kalau dari spesifikasinya kita akan membahas tentang mata pelajaran perbankan sebetulnya. Tetapi Bapak akan ringkaskan untuk bagaimana sih akuntansi perbankan ini sebetulnya di dalam aplikasi MAYOB ini sudah komplit sebetulnya. Di mana aplikasi MAYOB ini ada akuntansi jasanya, dagangnya, perbankannya, akuntansi biayanya, akuntansi pajaknya, itu sebetulnya sudah lengkap. Jadi nanti sudah masuk nanti ke akuntansi keuangannya, yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Nanti masih kita bahas banyak yang harus kita bahas sebetulnya. Jadi MAYOB ini adalah suatu aplikasi yang sangat tepat bagi anak akuntansi dalam melakukan ataupun menerapkan akuntansi, seluruh akuntansinya di dalam aplikasi MAYOB Accounting. Jadi gunanya adalah supaya kita mempermudah dalam mengelola transaksi-transaksi yang kita buat di dalam secara manual, dan kita dimudahkan dalam sebuah aplikasi yang disebut dengan MAYOB Accounting. Nah, sekarang kita bahas ya, karena ini materinya tentang banking dan jurnal umum, Bapak hanya membahas bagaimana akuntansi perbankan secara manual kita aplikasikan ke dalam aplikasi MAYOB. Nah, di mana banking? Ya, di mana kalau banking adalah secara pengertiannya bank, yaitu sebagai badan usaha bagaimana penyimpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat ya, untuk praktisinya di dalam bentuk saving dan kredit, saving dan giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Masih banyak yang harus kita bahas di dalam perbankan. Nah, di modul banking ini di aplikasi MAYOB adalah modul banking ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan rekening cash atau cash bank, atau baik menggunakan cek maupun kartu kredit. Jadi, kalau ada transaksi-transaksi kita secara manual yang bersangkutan kepada pihak bank, kita melakukan aplikasi MAYOB Accounting yang banking yang ada di aplikasi MAYOB. Nah, transaksi itu tersebut meliputi pengeluaran cek ya, atau pengeluaran cek yang disebut dengan spend money. Yang kedua deposito, reset money ataupun penerimaan uang ya. Selanjutnya ada namanya pencetakan cek atau print check. Dan yang kedua ada namanya nanti kalau di perbankan ada rekonsiliasi bank, yaitu rekonsiliasi catatan perusahaan dengan catatan bank, yaitu perbandingan pencatatan yang ada di perusahaan dan ada yang namanya di perbankan. Selanjutnya adalah electronic payments atau dilakukan dengan transfer, dan jurnal-jurnal transaksi lainnya. Jadi kalau menu banking, karena ada 6 menu. Yang pertama menu account list, yaitu mendaftar akun-akun transaksi. Yang kedua adalah banking, yaitu mencatat transaksi yang berkaitan dengan transaksi perusahaan kita yang berkaitan dengan adanya transaksi yang ada di bank. Yang ketiga ada nanti menu inventory, card file, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita bahas namanya banking, yaitu adanya transaksi perusahaan kita berkaitan dengan bank. Ya, baik ia secara cash bank ataupun secara tunai, ataupun menggunakan cek atau menggunakan transfer dan sebagainya yang berkaitan tentang banking. Nah, inilah menu yang kita bahas, banking. Nah, banking itu adalah ada di situ, di dalam menu banking itu ada beberapa menu-menu yang harus kita pelajari sebetulnya. Ya, ada namanya di situ spend money ya. Yang kedua ada secara ini ada spend money, bank register, reset money, itu ada kaitannya.
spend money, bank register, dan receipt money. Kalau spend money masih ada kaitannya, yaitu print check, ada print email atau sebagainya. Kalau bank register ada reconciliation account dan transaksi jurnalnya bagaimana. Baru receipt money ada print receipt dan prefer bank deposit. Dan itu ada keterkaitannya dengan tiga bagian ini. Jadi kalau ada penerimaan uang, ya pencatatan penerimaan cek namanya. Baru kalau spend money berarti ada pengeluarannya. Nanti kalau ke bawahnya itu adalah print check. Ada kan, spend money ada print check, dan receipt money pun ada print receipt. Jadi print email receipt, print emailnya, baru transaksi jurnal. Baru kalau di bank register ini, bank registernya hanya merekonsiliasi akunnya dan melihat transaksi jurnalnya. Dan begitulah selanjutnya. Nanti kita bahas secara praktisnya. Nah, spend money yaitu pengeluaran yang ada di bank, ya, pengeluaran di bank. Nah, di situ ada pay from accounts, artinya pilih akun yang akan digunakan. Cash di bank, pasti cash di bank, karena kita berkaitan dengan bank. Artinya, bank yang mengeluarkan uang kita untuk melakukan transaksi. Nah, baru selanjutnya ada namanya card. Card ini adalah masukkan vendor atau supplier. Supplier ini ada dua, vendor ini pemasok, ya, pemasok, nama pemasok kita, pemasok barang kita. Ini sebetulnya harus di akuntansi dagang sebetulnya sih, tapi nggak apa-apa kita bahas di banking karena ini membahas tentang menu banking. Jadi di supplier itu pemasok. Kalau pemasok itu artinya adalah penyedia barang kita. Jadi kita sudah catat masuk kita yang ada di card file, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembayaran, dan pembayarannya dilakukan oleh bank. Baru selanjutnya kita harus mengatur tanggal transaksinya. Atur tanggal transaksinya, kapan transaksinya terjadi, kita harus catat. Kapan tanggalnya, kapan harinya, ya kita harus catat secara detail mungkin supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatannya. Dan selanjutnya baru kita isi jumlah transaksinya. Jumlah transaksi berapa? Umpamanya 1 juta amount, ya. 1 juta, habis itu memonya apa? Ya. Transaksinya jenisnya apa? Yaitu pembayaran iklan. Baru kita pilih ke bawah iklan dibayar di muka, dan ini iklan dibayar di muka ini secara otomatis sudah ada di akun kita. Dari mana? Dari daftar akun list yang pertama kali kita daftarkan. Jadi kita hanya mengisi-ngisi saja sebetulnya yang ada di dalam aplikasi Mayop ini, karena kita sudah daftar yang ada di akun list. Nah, setelah itu baru kita masukkan berapa jumlahnya, karena amount-nya sudah otomatis kita masukkan. Baru kita enter supaya total alokasinya 1 juta, total fee-nya pembayarannya 1 juta. Jadi out of balance-nya tidak ada selisih, tetap 0. Setelah kita enter, baru nilai yang tadi yang 1 juta naik ke atas. Setelah itu baru kita record. Maka terjadilah yang namanya pengeluaran uang yang ada transaksinya ada di banking. Yang kedua, receipt money, ya. Spend money dengan receipt money itu tidak beda. Kalau spend money kan pengeluaran uang, kalau ini receipt money berarti ini ada namanya penerimaan uang dari, kalau tadi supplier, kalau tadi supplier, ya, berarti kita yang bayarkan kepada pemasok, kepada penyedia barang kita melalui transaksi bank. Kenapa transaksi bank? Ada namanya cash on hand yang langsung ke dari perusahaan, dari kita, dari bank langsung secara tunai. Ya, yang kedua ada secara cek, dan ada juga menggunakan transfer. Sekarang kita receipt money. Receipt money ini apa? Receipt money ini, kalau spend money itu khususnya untuk di pembelian sih sebetulnya, pembelian barang. Kalau receipt money adalah khususnya untuk penjualan barang sebetulnya. Apabila kalau ada kita penjualan berarti kita ada penerimaan, ya, penerimaan uang. Nah, di sini kita harus dibuat akun yang digunakan apa? Ya, kas di bank. Jelas kas di bank, karena uang kita menerima uang itu melalui rekening yang ada di bank. Kalau kita menyautkan perusahaan kita, semua transaksi yang ada di perusahaan kita mengeluarkan penerimaan dan pengeluaran menggunakan namanya transaksi yang ada di bank. Ya, yang kedua baru kita buat namanya apa? Buyer. Buyer ini siapa? Siapa yang membayarkannya? Umpamanya si Asda, si Rahma, si Putri, atau perusahaan-perusahaan lain, PT Maju Jaya, Makmur Jaya, dan sebagainya. Ya, baru amount receipt, berapa jumlah yang diterima, jumlah transaksinya berapa, payment method, ya,
Apa metode pembayarannya? Apakah kami menggunakan cek? Apakah dia secara tunai atau cash on hand? Ataukah dia secara kredit atau sebagainya? Ataupun dia menggunakan transfer dan sebagainya? Metode pembayarannya harus dibuat. Apakah akan cek, giro dan sebagainya? Dan tanggal transaksi jangan lupa. Setiap ada transaksi harus sesuai di tanggalnya harus sesuai dengan hari terjadinya transaksi. Baru ada memonya apa? Penerimaan cicilan piutang. Piutang apa? Penjualan barang ini umpamanya. Jadi umpamanya kalau pencicilan berarti ada piutang. Berarti penerimaan piutang, kita masukkan piutang dagangnya berapa, ya. Baru kita buat piutang si Asda tadi umpamanya 1 juta, baru kita masukkan berapa jumlahnya. Karena kita sudah amount resetnya 1 juta, kita enter, naikkan out of balance-nya udah 0. Setelah kita enter, baru kita pilih dengan record. Itulah dia spend money dan reset money mengenai tentang banking. Kalau ada umpamanya perusahaan kita dengan banking ada keterkaitannya, maka kita harus menggunakan yang namanya perusahaan kita berkaitan dengan bank, transaksi penerimaan dan pengeluaran uang kita menggunakan yang namanya menu banking. Jadi sudah jelas ya, nanti kita terapkan di dalam praktikum kita bagaimana proses di aplikasi Mayop tentang perusahaan kita menggunakan seluruh transaksi bersangkut paut dengan banking. Nah, selanjutnya kita akan bahas namanya jurnal, ya. Jurnal ini dibagi dua. Yang pertama jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal general jurnal ataupun special jurnal kalau bahasa akuntansinya. Selanjutnya jurnal ini adalah pencatatan pertama sekali dalam akuntansi, sudah jelas. Tadi fungsi akuntansi ada 4. Yang pertama mencatat, yang kedua menguraikan, yang ketiga melompokkan, dan keempat mereport ataupun membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih menjurnal umum di dalam aplikasi Mayop. Nah, yang pertama kita akan pilih namanya menu accounts. Jadi pertama sekali kemarin Bapak jelaskan tentang mencatat akun-akun transaksi. Jadi akun-akun transaksi kita catat dulu seluruh transaksi kita yang ada ke dalam aplikasi Mayop ini dengan mengklik akun list. Setelah kita akun listkan, maka kita akan menggunakan jurnal. Kalau kita masih kelas 10, kita akan bahas bagaimana mengaplikasikan di perusahaan jasa atau service company, ya. Baru itu setelah kita akunliskan seluruh transaksinya, baru kita melakukan namanya proses selanjutnya itu record journal entry. Record journal entry ada menyimpan data transaksi yang sudah ada kita catat ke akun list tadi, maka kita record journal entry. Dengan memilih di menu account, pilih yang namanya record journal entry. Dan muncullah seperti ini tampilannya. Nah, di tampilan record journal entry umpamanya, ya tadi di akun list ada 8, ada aset, ada liability, ada nama equity, ada income, cost of sales, ada namanya expense atau biaya, ada other income dan other expense. Itu ada 8 itu di menu akun listnya. Setelah Anda daftar itu, kita hanya memasukkan aja, kita record, makanya dibilang record journal entry. Menyimpan atau merekam transaksi kita secara komputerisasi, karena transaksi kita secara manual karena banyaknya kita jadi ada record journal entry memperingan transaksi kita yang ada di dalam manual transaksi kita. Nah, di sini tampilannya yang pertama sekali Anda harus lihat adalah date. Date itu adalah tanggal. Tanggalnya harus sama dengan tanggal bukti transaksi faktur atau kwitansi atau nota atau bond. Harus sesuai dengan tanggal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan nanti. Apabila terjadi kesalahan, kita hanya melihat tanggal. Kenapa? Karena kita sudah mengelompokkan jenis-jenis transaksi kita tersebut. Setelah itu apa? Memo. Memo ini adalah apa sih yang transaksi kita yang harus kita jurnal? Contohnya pembayaran gaji karyawan. Jadi suruh pembayaran gaji karyawan sudah kita pisahkan secara manual, baru kita hanya menginputnya saja. Nah, baru apa? Karena kita isi dari di akun listnya, kita sudah daftarkan akun-akun yang di akun list, maka kita akan buat hanya kita mengenter atau memasukkan secara otomatis, ya, klik yang ada namanya ACCT atau accounting, ya. Accountingnya itu kita pilih di situ, pilih apa jenis transaksinya. Berarti pembayaran gaji karyawan berarti apa?
berarti dia adalah biaya gaji pada kas, berarti wage and salaries. Dan itu cash and bank. Maka kita catat debitnya 1 juta, baru kita tap ke bawah atau enter, maka kita pilih kas di tangan, baru dibuat di tab lagi sampai kredit, baru kita catatkan berapa jumlahnya, baru setelah totalnya balance antara debit dan kredit, baru kita enter supaya out of balance atau out of balance-nya 0. Setelah kita 0 naik ke atas, nilainya ke atas, baru kita record. Nah, setelah kita, itulah dia bagaimana cara mencatat, melakukan jurnal umum. Jadi sebetulnya Anda harus paham yang ada di akun list. Kalau Anda tidak paham di akun list, maka Anda tidak bisa memasukkan transaksi-transaksi Anda kalau Anda belum mendaftarkan akun di akun listnya. Setelah akun list, baru Anda melakukan namanya yang disebut jurnal umum, general umum. Nah, setelah itu, setelah Anda tadi merekod ya, record jurnal yang tadi, yang ini record, setelah Anda simpan, maka untuk melihat dari jurnal umum kita, ya, transaksi kita itu, kita langsung pilih yang ada di menu account, yaitu transaction journal. Pilih transaksi jurnal untuk melihat transaksinya. Bagaimana Pak melihat transaksinya? Ya, inilah dia. Setelah kita record, kita jurnal umum, kita record, dan inilah dia hasilnya. Transaksi dan tanggal transaksi sampai tanggal akhirnya. Mulai tanggal berapa kita mulai? Umpamanya bulan ini, dari mulai bulan awal Januari, berarti tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Kalau dia mau per tahun jurnal umumnya, berarti kamu cek di date from-nya, yaitu tanggal 1 bulan 1 2012 sampai dengan 31 bulan 12 tahun 2012. Dan semua total transaksi itu akan muncul secara otomatis secara keseluruhan. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2012. Begitu juga lah dia membuat transaksi yang ada di jurnal umum. Simple kan? Hanya saja nanti ribetnya karena Anda belum praktikum, nanti Bapak ajari bagaimana cara menjurnal umum secara sistematis yang ada di aplikasi Mayop. Nah, jadi kalau ada penjelasan Bapak yang kurang jelas tentang banking dan jurnal umum, di mana saya berikan kesimpulan. Kalau menu banking adalah apabila perusahaan kita ada keterkaitannya mengenai transaksi perusahaan kita, baik penerimaan dan pengeluarannya ada keterkaitannya kepada bank, maka kita akan menggunakan banking. Kenapa? Karena mana tahu ada supplier, yaitu pemasok barang kita, penyedia barang kita, atau customers atau pelanggan pembeli barang-barang kita, produk-produk kita, melakukan transaksinya transaksinya melalui banking, maka perusahaan kita pun akan berkaitan dengan banking. Dan selanjutnya, kalau jurnal umum, ya jurnal umum ketika Anda melakukan akun list, mendaftarkan akun-akun, maka Anda akan melakukan namanya record journal entry. Nah, record journal entry ini adalah menyimpan seluruh transaksi secara menyeluruh atau secara umum. Nah, menyeluruh umum dengan mengklik menu account, baru record journal entry, masukkan semua akun-akun transaksi, dan Anda pilih di transaksi apa yang sesuai dengan faktur dan kwitansi Anda. Setelah itu balancekan antara pemateri pembayaran gaji. Pembayaran gajinya adalah berarti pembayaran biaya gaji pada kas. Biaya gajinya 1 juta, berarti kas di tangannya berarti 1 juta. Setelah itu baru kita enter, baru kita record, dan sudah tersimpan. Maka kita lihat, ya, kita lihat semua jenis transaksi yang sudah kita jurnalnya dengan melihat transaksi jurnal. Dan semua secara mulai dari kapan Anda menjurnalnya, mulai tanggal 1 sampai umpamanya untuk laporan bulanan, berarti tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari tahun 2012 umpamanya, atau dia per tahun, ya, atau per bulan, per minggu pun bisa. Kita lihatlah nanti, ya, itulah penjelasan Bapak mengenai tentang daftar menu banking dengan melakukan transaksi jurnal. Kalau ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, silakan anak-anak kami berikan pertanyaan atau komentar di bawah kolom komen di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.
Sekian dan terima kasih. Tunggu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.